Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK SBMPTN TKA Soshum 2022 Geografi part kedua. Jika teman-teman belum menonton part satunya, teman-teman dapat mengklik link yang ada pada deskripsi atau teman-teman dapat mengunjungi channel Irama Widya. Selanjutnya, mari kita bahas soalnya satu persatu. Oke, ini soal nomor 6. Secara keruangan, kota tersusun atas 5 region seperti yang disampaikan oleh Burgess yang dikenal juga dengan teori A. Sektoral, B. Konsentris, C. Inti ganda, D. Push and pull, E. Gravitasi. Nah, soal ini mengenai tata ruang kota ya teman-teman. Nah, kita jelaskan satu persatu opsi yang ada. Yang pertama, teori sektoral. Teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer. Otomatis, untuk opsi atau pilihan A, jawabannya salah. Kita bahas sedikit. Teori sektoral ini mengasumsikan bahwa adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota, lalu berkembang dan masing-masing meluas ke zona lain. Nah, pengelompokan penggunaan lahan menurut teori sektoral ini yaitu menjulur seperti irisan kue. Kita lihat pada gambar. Nah, ini teman-teman, gambar dari teori sektoral, di mana struktur keruangan kota ini menyerupai irisan sebuah kue yang ditandai dengan nomor 1 adalah pusat kegiatan atau Central Business District atau pusat kota. Kemudian nomor 2 ini merupakan daerah manufaktur di mana terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Ini yang tadi pusat kota. Kemudian ada keruangan 3. Zona 3 ini merupakan permukiman kelas rendah. Nah, di permukiman kelas rendah ini, lokasinya berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan Murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh biasanya. Kemudian ada zona 4. Zona 4 ini merupakan zona permukiman kelas menengah. Kita singkat aja ya tulisannya. Nah, ini adalah zona permukiman kelas menengah, yang dimana lokasinya cukup berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri. Dan di sini itu terdapat kawasan Madyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Terakhir zona 5. Zona 5 ini merupakan permukiman kelas atas. Kita singkat aja ya. Nih, permukiman kelas atas. Di mana pada zona ini terdapat kawasan
adiwisma, tempat tinggal kaum atas. Oke, teman-teman, itu penjelasan singkat dari teori sektoral. Kemudian kita ke opsi B, teori konsentris. Nah, teman-teman, teori konsentris ini adalah teori yang dikemukakan oleh Ernest Burgess. Berarti jawabannya yang B ya, konsentris. Nah, kita jelaskan secara singkat. Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang lebih jauh dari pusat, seperti pada gambar berikut. Nah, menurut teori ini, keruangan kota terdiri dari 5 zona. Yang pertama ada zona pusat kegiatan, nomor 1 ya, ditandai di pusat tengah. Di titik tengah ini ada zona 1, yaitu zona pusat kegiatan atau Central Business District. Nah, pada inti kota ini, zona pusat kegiatan ini merupakan inti kota, di mana intensitasnya yang tinggi untuk kegiatan komersil dan pemerintahan. Biasanya nih teman-teman, pada zona nomor 1 ini ditandai dengan gedung-gedung perkantoran dan pertokoan, seperti itu. Kemudian melebar ke pinggirnya ada zona 2 yang disebut zona peralihan atau transition zone. Nah, pada zona ini cirinya yaitu populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil, baik di permukiman atau kegiatan sosial ekonomi. Pada zona 2 ini, ciri khasnya yaitu merupakan daerah dengan penduduk yang cukup miskin. Oke. Kemudian ada zona 3. Zona 3 ini merupakan zona permukiman kelas proletar. Nah, pada zona 3 ini, kondisi permukimannya cukup lebih baik dibandingkan zona 2. Kemudian, populasi penduduknya merupakan para pekerja dengan penghasilan yang masih terbilang kecil atau disebut dengan zona para kaum buruh ya, teman-teman. Kemudian ada zona 4. Zona 4 ini merupakan zona kelas menengah. Nah, zona 4 ini ditandai dengan permukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah. Jadi lebih tinggi daripada zona 3. Kemudian, kondisi permukimannya lebih baik dibandingkan kelas proletar. Selanjutnya ada zona 5, yaitu zona penglaju, commuter zone. Pada zona ini merupakan zona hinterland, yaitu zona daerah batas antara desa ke kota. Penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Biaya transportasi relatif tinggi menuju CBD atau menuju pusat kota dibandingkan dengan zona lain. Nah, pada zona ini pendapatan penduduknya relatif tinggi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita ulangi tadi. Zona 1 ini merupakan CBD atau Central Business District atau pusat kota. Yang kedua, zona peralihan. Yang ketiga, zona permukiman. Kelas proletar. Kemudian zona 4 yaitu zona kelas menengah. Kemudian zona 5 yaitu zona penglaju. Nah, cukup jelas ya teman-teman untuk teori konsentris. Selanjutnya opsi C, teori inti ganda. Teori inti ganda ini dikemukakan oleh Edward
di mana teori ini merupakan kritikan terhadap teori-teori sebelumnya, yaitu teori konsentris dan teori sektoral. Di mana Edward berpendapat bahwa teori struktur ruang kota tidak sesederhana seperti teori sektoral dan teori konsentris. Kita lihat pada gambar. Nah, ini teman-teman bentuk dari teori keruangan kota menurut Edward, yaitu teori inti ganda. Teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Oke, teman-teman, kita lihat pada gambar di mana pada teori inti ganda ini terdapat 9 zona. Zona 1 sampai zona 9. Kita jelaskan secara singkat. Zona 1 ini merupakan pusat kota atau CBD. Kemudian ada zona kedua masih berdekatan dengan CBD, yaitu merupakan daerah grosir atau manufaktur. Kemudian ada zona 3. Zona 3 ini berdekatan dengan CBD dan zona manufaktur. Zona 3 ini merupakan permukiman kelas rendah. Permukiman kelas rendah. Kemudian ada zona 4 yang masih berdekatan dengan CBD dan zona 3. Zona 4 ini merupakan permukiman kelas menengah. Nah, zona 4 ini digunakan untuk kawasan Madya Wisma. Kemudian ada zona 5. Zona 5 ini merupakan zona permukiman kelas tinggi. Kita singkat aja ya. Permukiman kelas tinggi. Yaitu permukiman yang digunakan untuk kawasan Adi Wisma. Selanjutnya ada zona 6. Zona 6 ini yaitu daerah manufaktur berat atau industri berat ya. Daerah industri berat. Kemudian ada zona 7. Zona 7 ini yaitu daerah di luar CBD, di mana daerah tersebut merupakan pusat niaga lain di pinggiran kota. Oke, selanjutnya ada zona 8 dan zona 9. Untuk zona 8 merupakan permukiman suburban. Kemudian untuk zona 9 yaitu daerah industri suburban yang merupakan pusat kota untuk kawasan industri. Nah, itu teman-teman 3 teori mengenai tata ruang kota. Selanjutnya untuk opsi D dan E, push and pull dan gravitasi tidak termasuk ke dalam teori tata ruang perkotaan. Untuk push and pull berkaitan dengan faktor pendorong dan penarik terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk. Kemudian untuk gravitasi ini berkaitan dengan teori interaksi antar wilayah, di mana teori gravitasi ini merupakan model gravitasi dari Newton yang diterapkan oleh seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Jadi untuk opsi D dan E tidak termasuk teori
ke ruangan kotak. Oke, teman-teman, untuk nomor 6 cukup jelas ya. Selanjutnya kita ke nomor 7. Jika yang berusia 15 sampai 64 tahun sebanyak 2.000 orang di antara 2.500 penduduk, maka angka beban tanggungan daerah itu adalah A. 20 orang, B. 25 orang, C. 80 orang, D. 90 orang, atau E. 99 orang. Nah, teman-teman, ini adalah contoh soal hitungan ya. Kalau teman-teman tahu rumusnya, ini sangat mudah. Rumusnya sebagai berikut. Nah, teman-teman, ini kan yang ditanyakan angka beban tanggungan. Apa itu angka beban tanggungan? Angka beban tanggungan disebut juga rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Rasio ini menghitung jumlah penduduk non-produktif dan membaginya dengan jumlah penduduk produktif. Kita lihat pada soal. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun sebanyak 2.000 orang. Nah, teman-teman, untuk menghitung rasio ketergantungan ini, teman-teman harus tahu dulu kategori umurnya. Di mana untuk kategori usia produktif, yaitu penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Ini penduduk usia produktif. Kemudian ada usia 0 sampai 14 tahun. Nah, ini usia penduduk belum produktif. Kemudian ada kategori penduduk 65 tahun ke atas, 65 tahun plus, yaitu penduduk tidak produktif. Seperti yang sudah disebutkan tadi, rasio ketergantungan yaitu jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif. Untuk usia non-produktif ini yaitu penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas. Kita lihat pada soal. Pada soal sudah diketahui penduduk umur 15 sampai 64 tahun ini penduduk usia produktif yang berjumlah 2.000 orang. Nah, jumlah usia produktif ini 2.000 orang ini di antara 2.500 penduduk. Berarti sisanya 500 orang merupakan penduduk non-produktif. Nah, setelah tahu seperti ini, teman-teman tinggal masukkan ke dalam rumus. Kita tulis ulang ya. DR sama dengan P 0 sampai 14 ditambah P 65 plus dibagi P 15 sampai 64 kali 100. Nah, teman-teman, P ini artinya penduduk 0 sampai 14 berarti penduduk usia atau penduduk kategori 0 sampai 14. Kemudian ini juga sama berarti penduduk usia 65 plus. Kemudian ini juga sama penduduk rentang usia 15 sampai 64 tahun. Nah, kita masukkan tadi penduduk usia non-produktifnya adalah 500 dibagi usia produktif 2000 dikali 100. Oke, ini bisa dikali ya, 100 dikali 5 50.000 bagi 2000. Oke teman-teman, ini perhitungan sederhana ya. Itu 23, nolnya 3 di belakang kita coret. 50 dibagi 2 dengan 25. Jadi angka ketergantungan daerah tersebut adalah 25 orang. Jawabannya B ya teman-teman. Cukup mudah ya untuk soal hitungan ini.
teman-teman tinggal tahu kategori mana penduduk produktif dan mana penduduk non-produktif yang dibagi menjadi dua. Non-produktif itu ada penduduk kategori usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 8. Nah, teman-teman, ini soal sebab akibat. Kita bacakan. Indeks pembangunan manusia di Indonesia tergolong rendah sebab lebih dari 75% penduduk di Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Kita lihat pernyataan ya teman-teman, indeks pembangunan manusia di Indonesia tergolong rendah. Ini benar ya teman-teman. Karena apa? Nah teman-teman, untuk sekarang di tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu indeks pembangunannya ini mencapai 72,29. Nah, angka tersebut meningkat 0,49% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 71,94. Nah, kenapa masih dikatakan rendah? Karena indeks pembangunan manusia Indonesia masih menduduki peringkat 107 dari 189 negara. Sehingga indeks pembangunan manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Seperti itu. Kemudian, apakah indeks pembangunan manusia yang rendah ini disebabkan oleh lebih dari 75% penduduk di Indonesia berpendidikan SMP ke bawah? Nah, teman-teman harus tahu nih, indikator indeks pembangunan manusia atau IPM ini apa saja? Nah, ada 3 indikator utama yang menentukan IPM atau indeks pembangunan manusia, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Oke, di sini pada soal lebih dari 75% penduduk di Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Nah, berarti di sini ada indikator pendidikan masih termasuk indikator IPM. Berarti masih berhubungannya teman-teman. Nah, di sini apa yang dilihat atau apa yang diukur? Nah, dimensi yang diukur pada indikator pendidikan yaitu salah satunya pengetahuan, di mana komponen pengetahuan ini diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Nih, teman-teman, untuk sekarang angka melek huruf itu diganti dengan angka harapan lama sekolah atau disingkat HLS. Jadi, komponen pengetahuan ini salah satunya diukur dari harapan lama sekolah HLS dan rata-rata lama sekolah atau disingkat menjadi RLS. Oke, lebih dari 75% penduduk di Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Otomatis angkanya cukup besar ya, ini berkaitan dengan rata-rata lama sekolah. Jadi, pernyataan dan alasan ini memiliki hubungan sebab akibat, di mana indeks pembangunan manusia di Indonesia tergolong rendah salah satunya dikarenakan lebih dari 75% penduduk di Indonesia berpendidikan SMP ke bawah atau rata-rata lama sekolahnya masih mendominasi di jenjang SMP ke bawah. Baik teman-teman, tadi sudah disebutkan di mana indikator IPM atau indeks pembangunan manusia ini diukur oleh 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator ekonomi. Jadi pendidikan ini salah satu indikator IPM. Cukup jelas ya teman-teman, pernyataan dan alasan benar dan memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya kita ke nomor 9. Di Kalimantan potensi geotermal sangat besar sebab Indonesia dilalui oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania sehingga potensi geotermalnya tinggi. Nah, teman-teman, soal ini berkaitan dengan geotermal. Jadi inti soalnya
mengenai geotermal atau panas bumi. Kita lihat pada pernyataan. Yang pertama, di Kalimantan potensi geotermal sangat besar. Apakah potensinya sangat besar? Oke, sebelum ke sana, apa itu geotermal atau panas bumi? Nih, geotermal itu merupakan sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Oke, kita lihat apakah Kalimantan ini potensinya sangat besar. Kita lihat pada gambar. Nah, teman-teman, ini adalah gambar mengenai potensi geotermal di Indonesia, di mana pada legenda peta ini ada titik merah yang menunjukkan prospek geotermal di Indonesia. Bisa dilihat ya teman-teman, titik merahnya ini sangat banyak atau berada di Kalimantan dan Jawa. Ada sebagian di Bali, Flores, dan Sulawesi. Sementara di Kalimantan itu sendiri potensi geotermalnya tidak ada. Atau di sumber lain dikatakan potensi geotermal di Kalimantan juga ada, namun sangat kecil. Jadi untuk pernyataan ini tidak tepat ya atau salah ya teman-teman. Oke, otomatis pernyataannya salah. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mendapati soal sebab akibat dan teman-teman sudah yakin jika pernyataannya itu salah, di sini teman-teman sudah memiliki kepastian jawaban, yaitu antara D dan E. Karena apa? Karena pada petunjuk pengerjaan soal SBMPTN yang berbentuk sebab akibat, jika pernyataannya salah dan alasannya benar, itu jawabannya D. Dan jika pernyataan dan alasannya sama-sama salah, itu jawabannya E. Jadi di sini teman-teman sudah mendapatkan opsi jawaban antara D dan E. Selanjutnya kita lihat pada pernyataan alasan. Sebab Indonesia dilalui sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, sehingga potensi geotermalnya tinggi. Nah, pernyataan ini benar ya teman-teman, di mana pegunungan sirkum Mediterania terbentuk akibat terjadinya zona orogenik. Sementara pegunungan sirkum Pasifik terbentuk karena adanya subduksi antara dua lempeng tektonik. Nah, kata kuncinya, jika berhubungan dengan pergerakan lempeng dan zona orogenetik, itu berasosiasi terbentuknya geotermal atau panas bumi. Karena ketika terjadi pergeseran lempeng, di bawahnya berarti ada aktivitas magmatik yang memicu nantinya akan menimbulkan potensi geotermal pada lapisan permukaan bumi di bawahnya. Ingat teman-teman kata kuncinya ya, untuk geotermal itu atau sistem panas bumi ini berasosiasi dengan dua hal. Yang pertama itu gerakan lempeng tektonik, dan yang kedua stratigrafi. Nah, sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania ini berkaitan dengan pergerakan lempeng. Jadi, untuk pernyataan alasan ini benar. Nah, untuk nomor 9, pernyataan salah, alasan benar. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya teman-teman kita ke nomor 10. Terjadinya perubahan suhu di Indonesia disebabkan oleh faktor 1. Adanya perbedaan siang dan malam. 2. Suhu maksimum terjadi pada pukul 12. 3. Ketinggian tempat dari permukaan laut berbeda-beda. 4. Distribusi hujan yang tidak merata. Oke teman-teman, untuk soal nomor 10, kata kuncinya adalah perubahan suhu di Indonesia disebabkan oleh faktor apa? Nah, secara umum nih teman-teman, faktor yang memengaruhi suhu udara di permukaan bumi yaitu yang pertama,
durasi atau lamanya waktu penyinaran. Yang kedua, sudut atau arah datang sinar matahari. Yang ketiga, ada tidaknya awan. Yang keempat, ketinggian suatu tempat. Kemudian yang kelima, perbedaan garis lintang dari suatu wilayah. Nah, oke, yang pertama kita lihat pernyataan yang pertama, adanya perbedaan siang dan malam. Apakah adanya perbedaan siang dan malam ini merupakan faktor yang memengaruhi perubahan suhu di Indonesia? Nah, ini betul ya teman-teman. Ini berkaitan dengan durasi atau waktu penyinaran matahari, di mana pada siang hari ini di Indonesia intensitas penyinaran mataharinya itu cukup tinggi, yaitu Indonesia hampir 12 jam disinari matahari. Sementara pada malam hari intensitas penyinarannya tentunya berkurang. Oke, untuk pernyataan nomor 2, suhu maksimum terjadi pada pukul 12.00. Nah, teman-teman, di Indonesia yang notabene adalah daerah tropis, sebenarnya waktu paling panas atau suhu maksimumnya itu terjadi pada pukul 2 siang. Jadi bukan jam 12. Di mana jam 12 siang adalah waktu bumi mendapatkan radiasi cahaya matahari tertinggi. Jadi bukan suhu maksimum, tapi waktu di mana bumi mendapatkan radiasi matahari tertinggi. Namun, butuh waktu 2 jam untuk membuat bumi mencapai suhu tertingginya. Jadi, suhu maksimumnya itu terjadi pada pukul 2 siang atau 14.00. Kemudian, setelah jam 2 siang, suhu permukaan bumi akan menurun. Jadi, makin sore atau bahkan makin malam, suhu bumi akan semakin turun. Jadi pernyataan nomor 2 ini tidak tepat ya teman-teman, karena suhu maksimum terjadi pada pukul 2. Pernyataan nomor 3, ketinggian tempat dari permukaan laut berbeda-beda. Nah, benar ya teman-teman, tadi secara umum suhu di permukaan bumi ini dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat. Ya. Nah, di mana daerah yang makin ke laut ini suhunya akan semakin panas. Teman-teman tentunya pernah kan ke daerah pantai di mana suhunya ini akan semakin terasa panas dibandingkan dengan teman-teman ketika mengunjungi pegunungan atau perbukitan. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan oleh adanya gejala gradien termometrik, yang mana bahwa suhu udara rata-rata akan mengalami penurunan kurang lebih 0,5 derajat sampai 0,6 derajat Celcius setiap terjadi kenaikan ketinggian 100 meter. Sehingga semakin tinggi suatu tempat dari permukaan bumi, suhunya akan semakin berkurang. Namun semakin menuju daerah laut atau daerah pantai, maka wilayah tersebut akan semakin panas. Jadi pernyataan nomor 3 benar. Kemudian ada pernyataan nomor 4, yaitu distribusi hujan yang tidak merata. Nah, pernyataan ini juga benar ya teman-teman, di mana ini berkaitan dengan ada tidaknya awan. Saat hujan, tentunya langit akan mendung atau banyak terdapat awan hujan, sehingga cahaya matahari atau pemanasan matahari tidak maksimal. Oke, jadi pernyataan yang benar itu pernyataan nomor 1, 3, dan 4. Jika kita lihat pada petunjuk pengerjaan soal seperti ini, soal yang berbentuk pernyataan, yaitu jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar, maka jawabannya A. Di sini pernyataan nomor 2 tidak tepat, berarti bukan A. Kemudian jika pernyataan 1 dan 3 benar, maka jawabannya B. Di sini pernyataan
1 dan 3 benar ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Oke, untuk C itu jika pernyataan 2 dan 4 benar. Karena 2-nya salah jadi tidak tepat. Kemudian untuk jawaban D jika hanya 4 yang benar. Baik teman-teman, sekian pembahasan soal UTBK SBMPTN TKA Sosum Geografi Part 2 ini. Nah teman-teman, jika ada yang ingin teman-teman tanyakan atau diskusikan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Selanjutnya, jangan lupa nih teman-teman untuk subscribe channel Irama Widya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!